Salam damai dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin kongsikan ramai yang datang kepada saya meluahkan masalah-masalah mereka dan banyak keluhan dan persoalan tentang doa-doa mereka tidak didengar oleh Tuhan Yesus. Bermaksud permohonan mereka tidak terkabul atau tidak terjawab oleh Tuhan Yesus. Saya melihat mereka semua ini perlu bimbingan dan sokongan agar mereka tidak sesat dan tidak jatuh ke mana-mana kepercayaan yang lain. Mereka-mereka ini kebanyakan berputus asa dan kurang keyakinan karena doa-doa mereka, doa permohonan tidak terkabul oleh Tuhan Yesus. Di sini saya ambil petikan dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius bab 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Perjanjian Lama Yesaya bab 59 ayat 1 hingga 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Banyak perkara yang perlu dipatuhi supaya kita berada di atas landasan kebenaran, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Di sini saya mahu kongsikan beberapa perkara yang perlu ada pada kita semua, supaya kita lebih dekat dan mendapat berkat atas ketaatan, kesabaran di dalam menempuhi segala cobaan, cabaran, dan masalah-masalah yang datang. Kita kena rendah hati di depan Tuhan dan sesama manusia. Mengampuni sesama manusia, jangan berpikiran kotor, jangan ada sifat cemburu dalam mana-mana perkara, jangan mengadili orang dalam semua perkara, jangan mengambil apa-apa makanan, minuman, atau yang boleh memudaratkan kesehatan atau yang boleh mengubah pikiran maupun mentaliti seseorang. Saling mengasihi sesama, jangan menduakan Tuhan, dan sebagainya. Pergilah akun dosa, ini sangat penting. Pergilah ke gereja setiap minggu untuk mendengar firman Tuhan dan menerima tubuh Kristus. Berpuasa untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jika kita di rumah, berdoalah rosary setiap hari. Kita berdoa juga untuk perlindungan kita ketika tidur dan ketika kita bangun dari tidur. Jika kita sudah ikuti semua perkara ini dengan sepenuh keikhlasan hati, kita akan merasai betapa bersihnya kehidupan kita. Sudah pasti Tuhan mendengar doa-doa kita, dan doa permohonan cepat atau lambat, Tuhan Yesus yang menentukan semua itu. Di sini saya ingin memberitahu, jika kita rasa doa kita tidak didengar, janganlah berputus asa.
Teruskan saja berdoa karena Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita itu. Lama-kelamaan Tuhan Yesus akan memenuhi kehendak kita jika Ia adalah baik untuk kita. Saya kongsikan sedikit tentang kehidupan saya pada tahun 2012 yang mana saya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang mengakibatkan patah tulang di bahu, dan saya tidak dapat bekerja langsung selama 2 tahun lebih. Dalam masa 2 tahun lebih itu, saya kerap berdoa rosari dan memohon untuk kehidupan yang lebih baik sedikit dari kehidupan saya ketika pada masa itu. Karena kehidupan keluarga saya ketika itu sangat menyedihkan atas faktor keuangan yang tidak dapat menampung kos kehidupan keluarga saya. Walaupun saya berdoa berulang kali memohon kepada Tuhan Yesus untuk kehidupan yang lebih baik, tapi doa saya masih tidak terkabul. Saya tidak berputus asa untuk memohon kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan Yesus mendengar doa-doa saya itu, dan saya sabar menunggu walaupun doa saya tidak terkabul. Saya setia menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Dan lama-kelamaan Tuhan Yesus beri saya satu jalan kehidupan yang lebih baik. Doa permohonan saya itu telah terjawab akhirnya. Berdoalah bersungguh-sungguh sepenuh jiwa menggunakan akal fikiran bila berdoa kepada Tuhan Yesus. Elakkan berdoa bersahaja, karena bila berdoa bersahaja, Tuhan Yesus tahu yang kita tidak bersungguh-sungguh. Perlu tumpukan perhatian sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Saya memberitahu, jika kita berdoa bersungguh-sungguh, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar, tetapi berkat itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan tubuh badan kita. Kita akan merasai berkat dari cinta kasih dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Saya bersaksi kepada Tuhan Yesus yang mana Tuhan Yesus tidak membawa saya ke neraka atas sebab tidak mahu roh saya tercemar, tetapi telah membawa roh saya ke pegeteri dan syurga sahaja, untuk memperlihatkan saya kerajaan syurga itu benar-benar ada dan wujud. Tuhan Yesus membawa roh saya ke pegeteri dan syurga dalam sekelip mata sahaja. Setibanya di pegeteri, Tuhan Yesus menunjukkan saya seketika sahaja jiwa-jiwa berbaris menunggu giliran ke api penyucian. Saya tidak mendengar sedikit pun raungan atau jeritan kesakitan di dalam pegeteri. Tuhan Yesus pun terus membawa saya ke dalam syurga dan memperlihatkan altar yang sangat besar. Kerusi, meja dan sebagainya yang ada di sana semuanya dari emas. Saya terpegun melihat semua itu. Saya melihat bukit bukau yang sangat cantik dan bersih.
Sungai pun sangat cantik, airnya sangat jernih berkilauan. Saya telah bertemu dua orang yang saya kenal semasa hidup di dunia. Mereka suci dan kudus, taat kepada Tuhan, dan mereka mengenali saya juga. Salah seorang darinya pun berkata kepada saya, "Tolong sampaikan pesan saya kepada keluarga saya." Katanya, bahwa janganlah risau tentang saya di syurga, tetapi kamu berdoalah karena syurga itu nyata. Teruskanlah berdoa dan kuatkanlah iman supaya tidak jatuh dan kamu ada tempat di syurga, kata orang itu kepada saya. Saya rahasiakan dua nama orang yang saya kenal itu. Dan saya membawa pesanan itu kepada keluarganya. Lalu Tuhan Yesus pun membawa roh saya balik ke tubuh saya. Ini benar-benar terjadi ke atas diri saya dalam masa beberapa menit sahaja. Dari ini penonton, bertobatlah dan berdoalah bersungguh-sungguh karena Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita masih hidup, janganlah sia-siakan masa yang ada, karena kehidupan kita ini cuma sementara sahaja. Dari ini penonton dapat pengajaran dan nasihat untuk terus berdoa dan berdoa tanpa rasa lelah. Semoga ini menjadi inspirasi untuk lebih dekat dan iman yang lebih teguh. Selesailah nasihat dan bimbingan dari saya supaya kita tidak mudah putus asa berdoa. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga damai sejahtera menyertai kita semua. Jangan lupa ikuti video seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.